Baik, kita bertemu kembali dalam perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita adalah mengenai teknik evaluasi. Nah, mari kita mulai pertemuan ini pada slide pertama. Apa itu evaluasi? Pasti akan muncul pertanyaan di awal oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi, kenapa harus ada evaluasi? Kemudian apa itu evaluasi? Jadi evaluasi di situ adalah tes atau pengujian atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan bisa di dalam laboratorium, di lapangan, tempat kerja, atau kita nanti bisa berkolaborasi secara langsung dengan pengguna. Itu evaluasi. Kemudian di sini nanti apa yang perlu dievaluasi. Jadi di sini nanti dalam interaksi manusia dan komputer yang dievaluasi di situ adalah desain dan implementasinya. Jadi di sini ketika kita melakukan desain antarmuka, kemudian implementasi antarmuka, di situ nanti kita akan lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti tentu akan mempertimbangkan siklus hidup dari desain. Nah, ketika kita pertimbangkan siklus hidupnya atau life cycle-nya di sini, karena dalam desain itu ada life cycle-nya dari apa ya, ketika kita melihat analisis kebutuhannya seperti apa, kemudian kita buat desain antarmukanya di situ nanti. Nah, ketika kita nanti melakukan evaluasi ini nanti, kemudian yang dievaluasi tadi adalah implementasi dan desainnya di sini nanti mempunyai maksud, yaitu adalah pertama, melihat seberapa jauh sistem itu nanti berfungsi. Nah, di sini nanti untuk poin pertama nanti kita bisa lihat nih dari fungsionalitas sistemnya nanti apakah sudah sesuai dan benar-benar berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian berikutnya nanti ketika kita melihat seberapa jauh sistem ini berfungsi itu nanti kita juga bisa melihat bagaimana user itu nanti lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Karena ketika fungsionalnya nanti ini jalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, maka user akan lebih mudah memahami di situ nanti. Kemudian setelah itu kita bisa ukur unjuk kerja dari user. Jadi performance dari user ini kita bisa ukur seberapa besar unjuk kerjanya di situ nanti. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk apa yang dievaluasi di sini kita bisa melihat efek dari interface bagi penggunanya. Nah, hampir sama dengan poin yang sebelumnya, di situ kita bisa lihat ada kemudahan sistem. Jadi sistem atau antarmuka yang kita bangun nanti, ini nanti apakah memiliki kemudahan di dalam mempelajarinya. Jadi contoh misalkan ketika kita punya sebuah aplikasi dengan antarmuka yang sudah kita desain semudah mungkin, nah di situ nanti kita bisa lihat bagaimana user pertama kali menggunakan. Kemudian setelah itu bagaimana nanti user kedua kali menggunakannya. Apakah dia masih perlu belajar atau dia sudah memahami apa yang ada di depannya di situ. Nah, ini efeknya. Kemudian daya guna sistem. Daya guna nanti kita bisa lihat juga kan, jadi di sini apakah sistemnya ini berdaya guna atau tidak. Kemudian perilaku usernya. Jadi user itu nanti nyaman atau tidak ketika menggunakan aplikasi yang kita bangun. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian kita bisa mengidentifikasi permasalahan pada sistem. Jadi bila suatu konteks nanti memberikan hasil yang tidak diinginkan, nah di situ nanti berarti ada sistem yang kita bangun ini tidak sesuai, sehingga kita butuh yang namanya perbaikan. Kemudian bisa juga nanti kita ketika kita uji di situ nanti
ada kekacauan. Kekacauan di sini ya bukan chaos yang berarti huru-hara, bukan, tapi user mengalami permasalahan. Nah, permasalahan sehingga ada mispersepsi antara antar muka dengan user di situ nanti. Kemudian daya guna dan fungsionalitasnya rendah. Nah, ini kan kita bisa identifikasi atau hal-hal lain yang merupakan aspek negatif dari desain. Jadi dengan adanya evaluasi di sini nanti kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sistem, sehingga permasalahan yang ada itu bisa kita perbaiki untuk peningkatan sistem ke depannya. Kemudian mengapa evaluasi itu dibutuhkan? Jadi di sini yang pertama, desainer itu tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya. Jadi kita tidak bisa menerapkan apa yang ada di dalam diri kita itu kepada user. Jadi user itu harus menjadi diri saya, itu tidak. Sehingga apa, di sini nanti kita perlu melakukan evaluasi. Jadi di sini nanti desainer itu tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya, dan hanya dengan mengikuti desain guidelines akan menjamin bahwa karya kita itu pasti bagus, itu tidak bisa. Sehingga kita perlu satu evaluasi. Kemudian evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk itu dengan baik. Karena kalau kita tidak lakukan pengujian, kita tidak tahu apakah user itu benar-benar menguasai antarmuka dari aplikasi yang kita bangun. Sehingga nanti pekerjaan yang dilakukan itu bisa efektif, efisien, nyaman, kemudian suka menggunakan di situ. Sehingga perlu adanya satu evaluasi. Kemudian berikutnya lagi, evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan di sini nanti. Jadi kita bisa lakukan ya, bagaimana menguji kepuasan suatu produk di situ nanti. Nah, bagaimana kita melakukannya di situ nanti kita bisa menggunakan kuesioner ataupun dengan interview. Jadi di sini nanti dengan menggunakan kuesioner ataupun interview kita bisa melakukan evaluasi sehingga antar muka kita, kemudian gaya bahasa di dalam aplikasi di situ, kemudian produknya ini puas atau tidak, satisfaction-nya di situ, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan kuesioner ataupun dengan menggunakan interview secara langsung. Ini. Nah, selanjutnya adalah kapan evaluasi itu dilakukan. Ini ya, ini menjadi satu bentuk pertanyaan juga. Jadi kita bisa lihat di sini evaluasi ini nanti bisa kita lakukan yang pertama selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau yang dibutuhkan user. Itu yang pertama. Nah, proses ini biasanya disebut dengan formative evaluation. Jadi selama pembuatan kita bisa diskusi dengan user, kemudian kita uji lagi dengan user, terus menerus di situ nanti. Atau bisa juga saat produk tersebut sudah jadi melalui sebuah prototype. Jadi adik-adik perlu diperhatikan nih. Jadi prototype yang kita bangun itu bukan bentuk apa adanya gitu ya. Jadi kadang mahasiswa ketika tugas akhir membuat suatu aplikasi prototype itu misal boxnya masih menggunakan kardus atau bentuknya masih abstrak di situ, itu seperti prototype, bukan. Prototype itu adalah sudah bentuk jadi dari aplikasi yang akan kita launching. Cuma di situ belum kita launching secara umum karena apa? Masih kita uji dulu. Nah, ini nanti itu prototype. Kemudian atau pengujian ini nanti bisa kita lakukan saat apa? Nah, saat produk itu nanti bisa kita lihat di atas ini kan. Nah, jadi saat produk itu didistribusikan atau dipasarkan melalui update version. Jadi kita bisa memberikan apa? Kuesioner juga melalui umpan balik dari pengguna. Kemudian nanti pengguna pengennya apa? Nah, nanti di situ ada versi update-nya dari aplikasi ini. Itu bisa kita lihat di sini. Ya, itu versi update-nya.
Jadi evaluasi produk itu nanti dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau kelompok. Nah, ini nanti tergantung adik-adik mau memilihnya seperti apa. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi bahwa evaluasi itu bisa kita lakukan ya dari proses pembuatannya atau setelah jadi melalui prototipe atau sudah didistribusikan pun bisa kita evaluasi di situ. Karena yang namanya produk itu akan jalan terus-menerus di situ. Nah, kita lanjutkan di sini. Tujuan dari evaluasi di sini ada 3 tujuan utama dari evaluasi di situ. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem ini berfungsi. Jadi, apakah fungsi dari masing-masing antarmuka ini sudah sesuai dengan skenario, sudah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian melihat efek interface dari pengguna. Nah, efeknya ini kan macam-macam adik-adik. Apakah antarmukanya ini bisa membuat pengguna itu bingung atau malah memudahkan itu kan. Penggunaan bahasa, gaya bahasanya, dialognya di situ nanti kan itu membuat efek tersendiri. Kemudian kita bisa mengidentifikasi permasalahan khusus yang terjadi pada sistem. Jadi kita bisa identifikasi masalah-masalah yang muncul dari sistem itu apa, sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Ini beberapa jenis evaluasi yang bisa kita lakukan, ada summative evaluation dan formative evaluation. Nah, untuk summative evaluation di sini, nah kita bisa lihat itu apa sih? Jadi evaluasi yang dilakukan untuk apa? Untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai, yaitu apakah mencapai standar yang ditentukan sebelumnya. Jadi di sini adalah melihat produk yang sudah selesai itu diuji apakah sudah mencapai standar yang telah ditentukan. Itu summative. Kalau formatif di situ nanti itu adalah evaluasi yang dilakukan selama desain. Jadi beda kan ini. Jadi kalau tadi adalah sudah selesai, kalau ini adalah selama desain untuk memastikan produk itu sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Jadi selama proses desain ini kita lakukan uji, kita lakukan evaluasi. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, tempat untuk melakukan evaluasi formatif ini nanti ya bisa dilakukan di laboratorium atau di lapangan di situ nanti ya tergantung kesepakatan gitu kan. Kemudian waktu evaluasinya nanti di sini dilakukan ketika muncul produk baru atau perbaikan dari produk sebelumnya di situ. Kemudian teknik-teknik evaluasi yang bisa kita lihat di sini. Jadi di sini nanti kita bisa lihat ya adik-adik ya teknik evaluasinya di sini nanti. Ya, ini ada observasi pengamatan terhadap user. Jadi kita amati usernya. Kemudian ada atau bertanya pendapat dari user ini sendiri. Atau kita juga bisa tanya kepada pakar. Nah, pakar yang sudah pakar, misalnya ada pakar tentang interaksi manusia dan komputer, kita tanya di situ, apakah ini sudah sesuai atau belum gitu kan? Atau apakah ini ada yang perlu ditambah? Apakah penggunaan bahasanya susah dan sebagainya? Atau di sini nanti bisa pengujian performance dari user di situ. Nah, ini adalah dan ada modeling user task performance. Nah, untuk memprediksi di situ nanti ya. Memprediksi efisiensi daripada user. Ini beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh ya ada hubungan antara paradigma dan teknik. Di sini teknik. Ini quick and dirty-nya ya. Di sini kita bisa lihat ya. Observasi user. Nah, nanti apa sih? Ini penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Jadi kita akan lihat ketika user ini pada lingkungan asli, seperti apa sih nanti ketika menggunakan aplikasi. Asking user tadi ya bisa bertanya ya, kemudian adalah asking expert,
Jadi kita bertanya, kemudian user testing yang sama ya, modeling user juga sama di situ. Jadi untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe ini. Seperti apa? Apakah bahasanya susah, antarmukanya susah, dan sebagainya. Apakah sudah sesuai? Misalkan kalau kita bangun VR, virtual reality di situ. Nah, apakah environment artificialnya di situ sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Misalkan saya mau membuat sebuah sistem untuk trauma healing di situ nanti. Berarti saya harus bikin lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Mungkin ada orang yang berpikir nyaman itu ketika di pinggir pantai. Ada juga nyaman itu ketika di atas gunung. Ada juga nyaman di dalam sebuah kamar. Nah, macam-macam. Nah, ini kita bisa tanyakan di situ nanti. Nah, ini masih berbicara tadi hubungan ini ya, ini untuk tentang usability testing di situ nanti. Kalau kita berbicara tentang usabilitas di situ atau kegunaannya nanti untuk observasi user nanti di situ ya bisa melalui apa? Video dan catatan. Jadi kita rekam nih usernya. Ketika menggunakan kita rekam video, kemudian nanti user ketika menggunakan dia mencatat masukannya apa, kekurangannya apa di situ. Nah, kemudian di situ dilakukan analisis, identifikasi masalah, investigasi cara kerja softwarenya, kemudian kita hitung kinerja waktunya. Nah, ini kita bisa lakukan. Misalkan sebelum menggunakan aplikasi butuh waktu berapa menit, setelah menggunakan aplikasi jadinya berapa menit, nah itu kan, atau jadi berapa detik. Nah, itu yang perlu. Kemudian ada lagi di sini ada asking user tadi ya untuk usability testingnya di situ. Jadi dengan menggunakan kuesioner kepuasan sebagai pengumpulan opini user di situ nanti. Jadi kita bisa menggunakan kuesioner di situ nanti untuk menilai bagaimana kepuasan kepuasan dari user itu nanti. Atau kadang kita juga bisa menggunakan interview untuk opini yang lebih detail di sini. Asking expert juga sama ya, sama dengan ini ya. Kita bisa gunakan kuesioner ataupun menggunakan interview. Kemudian user testing, pengujian user ya bisa dilakukan di laboratorium atau tempat kerja. Modeling user juga sama. Jadi ini ada beberapa hubungan antara paradigma dengan teknik untuk evaluasi di situ. Nah ini field study-nya di situ ya. Jadi observasi user itu dilakukan bisa dimanapun juga. Dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Jadi kita bisa lakukan dimanapun. Asking user, nah sama ya. Jadi evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta nanti. Ini sama. Apa itu asking expert, user testing maupun modeling user. Nih untuk prediktifnya di sini nanti. Nah, beberapa bagian. Nah, untuk menguji atau untuk melakukan evaluasi, ini ada satu model yang bisa kita gunakan. Jadi ini adalah untuk menentukan penilaian nanti di dalam sebuah kuesioner. Jadi biasanya nanti kita ada namanya skala Likert. Jadi skala Likert ini adalah hanya untuk menentukan ukurannya nanti. Dia skalanya ada di mana, sangat buruk, bagus, atau yang lainnya. Jadi di sini skala Likert itu merupakan skala yang cukup banyak digunakan dalam melakukan evaluasi. Kemudian urutan skalanya nanti mulai dari 4 sampai dengan 9. Di situ nanti ada ukuran 4, itu nanti ada sangat buruk, bagus, sangat bagus. Atau 5 ya, 5 berarti nanti ada 5 pilihan di situ nanti ada sangat buruk, cukup atau netral, bagus, sangat bagus. Sangat buruk, agak buruk, cukup netral, agak bagus, sangat bagus, dan seterusnya. Namun pada umumnya nanti ukuran yang biasa digunakan di dalam penggunaan skala Likert ini untuk kuesioner itu biasanya pada skala 5, ukuran 5, yaitu hanya ada 5 pilihan. Nanti user akan diminta untuk memilih satu dari 5 pilihan.
Jadi nanti ada pertanyaan misalnya pertanyaan pertama di situ nanti apakah UI-nya sudah sesuai dengan uh, fungsi. Nah, nanti dilihat apakah sangat buruk, buruk cukup atau bagus ataupun sangat bagus di situ. Kemudian nanti dari kumpulan nilai ini nanti nilai-nilai yang didapatkan tadi kita olah dengan pendekatan-pendekatan statistik tertentu. Nah, itu nanti baru kita bisa dapatkan nilainya. Terus skala Likert. Ini contoh evaluasi. Nah, ini kita lihat dari layout, kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, dan sebagainya. Nah, ini adalah tadi pilihan yang disediakan dalam skala Likert. Dia menggunakan 5 skala di sini nanti. Nah, ini evaluator pertama, kedua, dan ketiga di situ ya. Kita bisa lihat evaluator 1 berbicara layoutnya memberi nilai 5, kecepatan aksesnya sekian dan seterusnya. Kemudian dihitung rata-ratanya. Kemudian rata-rata total ketemu. Nah, secara keseluruhan pendapat para evaluator netral karena nilainya adalah 3,75. Didapatkan dari mana? Ya tadi kita tentukan dari skalanya tadi. Ada di mana nanti untuk penentuan kategori di sini. Kemudian teknik-teknik lain yang bisa kita lakukan itu nanti untuk evaluasi ada cognitive walkthrough, heuristic evaluation, atau menggunakan review based evaluation. Nah, cognitive walkthrough itu apa? Jadi evaluasi di sini bertujuan untuk apa? Untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna berdasarkan tugas yang diberikan. Jadi di sini nanti user akan diberikan tugas yang urut untuk melakukan pengujian. Nah, dalam pendekatan ini nanti ada beberapa isu yang timbul, itu nanti isu evaluasi yang timbul itu seperti apa? Nanti ada dampak interaksi yang akan terjadi pada pengguna. Kemudian proses kognitif apa yang dibutuhkan. Kemudian masalah pembelajaran apa yang terjadi di sini. Nah, ini adalah mengenai cognitive walkthrough. Kemudian ada heuristik. Ya. Jadi heuristik di sini nanti adalah guideline atau prinsip umum atau peraturan dan pengalaman yang bisa membantu suatu keputusan atau kritik dari keputusan yang diambil guna meningkatkan daya guna sistem. Ini heuristik. Kemudian ada beberapa dasar dari evaluasi heuristik, nanti ada visibilitas suatu sistem, kecocokan sistem dengan dunia nyata, kontrol user dan kebebasan, konsisten dan standar, pencegahan kesalahan, pengenalan atas penarikan kembali di sini nanti, kemudian fleksibilitas, efisiensi, desain minimalis dan keindahan, dan seterusnya. Ini adalah 10 dasar dari evaluasi heuristik. Ini beberapa model evaluasi dasar di situ nanti. Jadi nanti dari domain khusus ke umum. Jadi misalkan pada daya guna dari tipe menu yang berbeda, kemudian pemanggilan nama perintah atau pemilihan icon itu bisa kita uji. Kemudian pendekatan dengan menggunakan GOMS model, keystroke level model maupun dengan desain rasional. Ini mengenai evaluasi dasar. Kemudian baru kita lakukan analisis data setelah didapatkan. Jadi analisis data nanti dengan pemilihan statistik itu nanti tergantung dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan nanti ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti di sini nanti ada beberapa model tes untuk analisis, ada parametrik berdistribusi normal atau non parametrik tidak berdistribusi normal, kemudian tabel kontingensi, atribut diskrit. Nah, itu nanti. Kemudian bagaimana nanti kita memilih metode evaluasi, ya kita bisa lihat dari tingkat siklusnya, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesanggupan dari suatu respon, itu respondennya, kemudian tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber-sumber yang tersedia di situ nanti. Terakhir dari evaluasi nanti di sini evaluasi di situ merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem.
Kemudian jenis evaluasi kita bedakan menjadi dua, yaitu ada sumatif dan formatif. Kemudian ada beberapa faktor eksperimen, yaitu nanti ada subjek, variabel, hipotesis, desain eksperimental. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data itu nanti bisa melakukan wawancara atau dengan kuesioner. Kemudian pendekatan evaluasi itu nanti kita bisa melakukan usability testing, field study, ataupun analytical evaluation. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan ini. Untuk pertanyaan, adik-adik bisa komen di YouTube saya, di situ nanti akan saya jawab. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam perkuliahan yang lain.